Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita dan seluruh amalan ibadah yang selama ini kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 22 Maret 2021 yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah. Insyaallah puasa bulan Ramadan sekitar 22 hari lagi. Mudah-mudahan tahun ini kita semua bisa bertemu kembali dengan Ramadan, bisa ibadah dengan maksimal di bulan tersebut sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjasa membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Jamaah salat zuhur yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya ingatlah kepadaku. Ya, ingatlah kepadaku. Niscaya aku akan ingat kepada kalian dan bersyukurlah kepadaku, juga jangan mengingkari semua nikmat yang telah aku berikan. Kemudian di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah menyebut nama Allah di waktu pagi dan juga di waktu petang. Jadi kita diperintahkan oleh Allah di dua ayat ini untuk selalu mengingat namanya, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah dalam bahasa Arab disebut dengan zikir. Ya, jadi zikir itu, zikrullah itu artinya mengingat atau menyebut Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa sih kalimat-kalimat thayyibah itu? Banyak. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar. Ini yang biasa kita baca setelah sholat fardu. Kemudian ada lagi la ilaha illallah. Ada lagi nanti la haula wala quwwata illa billah. Kalau yang lebih lengkapnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang biasa dibaca ketika adzan berkumandang. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kemudian kalimat zikir yang lain adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau bisa juga ditambahin yang lebih lengkapnya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah zikir yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar oleh umatnya, karena beliau telah menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kaumnya marah sehingga Nabi Ibrahim dibakar. Ketika dibakar, inilah yang beliau ucapkan. Jadi kalau kita sudah mentok nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah berusaha begini begitu ya, tapi tetap diintimidasi oleh orang lain, maka kalimat terakhir ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi penolong untuk kita. Cukuplah Allah yang bisa menolong kita, yang lain tidak bisa menolong kita. Ya, seperti itu. Jadi itulah beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang dipakai untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita banyak zikir kepada Allah? Yang pertama, kalau kita banyak berzikir kepada Allah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta akan Allah berikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah, dan siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang membacanya, siapapun yang membiasakan membaca ini, dia pasti akan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Terserah mau mulai dari mana aja boleh. Kita mau mulai subhanallah dulu boleh, mulai dari alhamdulillah dulu boleh, dari Allahu akbar, la ilaha illallah, terserah. Kata Nabi, yang penting kita banyak berzikir. Ya, yang penting kita berzikir. Itu keutamaan yang pertama. Kalau kita selalu membaca zikir, terutama zikir yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan mencintai kita semua. Kalau Allah sudah cinta, apapun yang kita minta pasti diberikan. Ibarat gini Pak ya, kita punya anak kita ini soleh, solehah, setiap kita perintahkan nurut, otomatis kan kita sayang sama dia, kita cinta kepadanya. Jadi dia minta apapun pasti kita berikan. Minta mainan ya kita berikan, pengen martabak, pengen makanan kita berikan, pengen bakso ya selama itu yang halal ya, yang halal baik pasti akan kita berikan kepadanya. Jadi apapun yang anak kita minta, karena dia sudah nurut sama kita, soleh, solehah, sholatnya selalu di awal waktu, rajin ngaji, rajin ke sekolah, disiplin, gak pernah telat, pasti kita mencintainya. Dan apapun yang dia minta, selama itu baik, pasti kita berikan kepadanya. Kemudian keutamaan yang kedua, kalau kita banyak berzikir kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang melebihi dunia dan seisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih dicintai dari Allah daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Segala sesuatu yang terkena sinar matahari adalah bumi dan seisinya. Jadi kalau kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita mendapatkan pahala yang sangat banyak ya, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kemudian keutamaan yang ketiga, kalau kita banyak berzikir kepada Allah, maka dosa-dosa kita meskipun banyak, sebanyak buih di lautan, sebanyak gunung, ya, sebanyak memenuhi bumi dan seisinya. Ya, meskipun sebanyak itu pasti diampuni oleh Allah. Sebagaimana sabdanya, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salatan wa salatina wa hamidallaha salatan wa salatina wa kabbarallaha salatan wa salatina fatilka tis'ah wa tis'un wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zubadil bahri. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu.
Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sesudah sholat fardu membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sehingga berjumlah 99, digenapkan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang selalu membiasakan membaca itu setiap sholat fardu, setiap selesai sholat fardu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, dosa besar diampuni insya Allah. Tapi dengan catatan, kitanya harus istiqomah. Setelah sholat baca zikir ini, sama ayat kursi juga sama ya. Yang pertemuan lalu sudah kita bahas. Kita harus istiqomah membaca ini, jangan sampai ditinggalkan. Sesibuk apapun, misalnya nggak bisa sambil duduk, nggak apa-apa sambil kita pergi karena kita buru-buru, ada keperluan, ada urusan, nggak apa-apa sambil jalan menuju tempat tujuan, bacalah ini. Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka yang sering membiasakan membaca ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, dosa besar, insya Allah diampuni oleh Allah. Kemudian yang keempat, orang-orang yang berzikir maka hatinya akan selalu tenang. Jadi sebelumnya galau, sebelumnya hatinya sakit, tersakiti atau nggak enak lah pokoknya hatinya. Dengan berzikir maka hatinya akan tenang. Sebagaimana firman Allah di surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dengan menyebut nama Allah, hati kita pasti akan tenang. Sebelumnya galau, sebelumnya nggak enak, atau ada masalah, atau ada apapun itu, dengan perbanyak zikir hati bakal menjadi tenang. Sebesar apapun masalahnya, kalau kita zikir maka hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Tapi mohon maaf, sambil kitanya juga introspeksi diri. Barangkali kita ada masalah sama orang, bisa jadi ini akibat gara-gara kita gitu, akibat kesalahan kita. Jadi sambil kita introspeksi diri, memperbaiki diri, ya, kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir niscaya hati akan menjadi tenang. Jadi bukan dengan berzikir aja, tapi perbuatan tidak diperbaiki. Kita nggak introspeksi diri, ini salah juga. Salah. Jadi ada masalah sama orang, kalau memang itu kesalahan kita, mintalah maaf kepada yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, kata Allah, orang yang berzikir pasti akan beruntung. Ya, pasti akan beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Maksudnya apa? Ya, rezekinya lancar, anak-anaknya soleh, soleha, segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Apapun itu yang menjadi kebutuhan hidup kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan beruntung, ya, beruntung. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 10. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Di dunia senang, di dunia sukses, di akhirat juga senang, di akhirat juga sukses. Kan kita selalu berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami. Maksudnya bukan kebaikan aja, kesuksesan juga termasuk. Berikanlah kebaikan, berikanlah kesuksesan, berikanlah keberuntungan kepada kami di dunia dan juga di akhirat. Salah satu cara untuk mendapatkan keberuntungan tersebut yaitu dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak zikir kepada Allah. Mumpung masih di bulan Sya'ban, mumpung belum masuk Ramadan, dari sekarang latihlah diri kita untuk terus memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ini banyak membuang-buang waktu dengan percuma.
Kita punya waktu luang, yuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, zikir dan zikir. Dengan begitu, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Dan nanti begitu masuk Ramadan, kita sudah terbiasa perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.